Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai metode lelaran untuk menyelesaikan solusi persamaan linear atau SPL. Di sini kita akan membahas tentang dua metode, yaitu metode lelaran Jacobi dan metode Gauss-Seidel. Metode lelaran untuk menyelesaikan SPL. Metode eliminasi Gauss melibatkan banyak galat pembulatan. Galat pembulatan yang terjadi pada eliminasi Gauss dapat menyebabkan solusi yang diperoleh jauh dari solusi sebenarnya. Nah, gagasan metode lelaran pada pencarian akar persamaan nirlanjar dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan SPL. Dengan metode lelaran, galat pembulatan dapat diperkecil, karena kita dapat meneruskan lelaran sampai solusinya seteliti mungkin sesuai dengan batas galat yang kita peroleh. Dengan kata lain, besar galat dapat dikendalikan sampai batas yang bisa diterima. Jika metode eliminasi Gauss dan variasi-variasinya, serta metode dekomposisi LU dinamakan metode langsung atau direct, karena solusi SPL itu diperoleh tanpa lelaran. Maka metode lelaran ini dinamakan metode tidak langsung atau indirect, atau bisa disebut juga dengan metode iteratif. Nah, di sini kita akan kembali meninjau sistem persamaan lanjar, dapat dilihat. Lalu bentuk persamaan ini akan kita gunakan untuk menemukan X1, X2, dan Xn. Nah, lalu ini kita akan bahas contoh SPL berikut ini. Ini akan untuk mendapatkan konvergensinya, kemudian kita akan cek terlebih dahulu apakah persamaan ini dapat kita proses atau tidak. Nah, di sini persamaannya langsung aja kita ambil konstanta dari nilai X. Pada X pertama yaitu 3, kemudian kita mutlakkan. X2 nya 1, X3 nya min 1. Nah, di sini X1 atau konstanta dari nilai 3 ini lebih besar dari X2 ditambah dengan X3. Kemudian pada persamaan yang kedua, kita ambil X2 nya yaitu 4, kita mutlakkan. Nah, di sini nilai 4 juga lebih besar daripada X1. X1 nya itu 2 ditambah dengan X3 nya yaitu 1. Pada persamaan yang ketiga, kita ambil X3 nya yaitu 8, kita mutlakkan. Kemudian nilai 8 ini juga lebih besar dari X1. X1 nya yaitu min 1 ditambah dengan X2 nya yaitu 5. Maka dapat dikatakan ini merupakan konvergen. Nah, untuk bentuk dari persamaannya, kita coba untuk persamaan yang kedua dan akan langsung kita contohkan. Nah, di sini tentukan solusi SPL-nya. 4x dikurang y ditambah z sama dengan 7. 4x dikurang 8y ditambah z sama dengan min 21. Min 2x tambah y ditambah 5z sama dengan 15. Untuk persamaan yang kedua, sama seperti persamaan yang pertama tadi, kita ambil konstanta dari nilai X yaitu 4, kita mutlakkan. Kemudian kita ambil nilai Y nya yaitu min 1, kita mutlakkan. Kemudian Z nya yaitu 1. Nah, di sini konstanta dari nilai X itu lebih besar dari nilai Y ditambah dengan nilai Z. Kemudian yang Y kita ambil konstanta dari nilai Y yaitu 8. Nah, 8 ini juga lebih besar dari nilai X. X nya 4 ditambah dengan Z nya 1. Kemudian untuk Z nya kita ambil konstantanya yaitu 5.
5 ini juga lebih besar daripada nilai X-nya yaitu min 2 ditambah dengan Y-nya itu 1. Nah, maka persamaan ini dikatakan konvergen. Berarti akan ada akar X yang bisa kita dapatkan dari persamaan ini. Sebelum kita olah dengan metode lelaran, kita akan dapatkan dulu persamaan X, Y, dan Z-nya. Yang pertama, kita keluarkan X-nya. Berarti di sini X sama dengan 7 ditambah karena pindah ruas ke kanan dikurang dengan Z per 4. Kemudian untuk Y-nya ini akan kita kalikan dengan negatif agar nilai Y-nya itu berubah menjadi positif. Ini kan 4X ini dikali, jadi 4X dikurang 8Y ditambah Z sama dengan min 21. Karena dikali dengan min, di sini berubah menjadi min 4X ditambah 8Y dikurang Z sama dengan 21. Kemudian Y sama dengan 21 ditambah dengan 4X ditambah dengan Z per 8. Kemudian untuk Z-nya itu min 2X ditambah dengan Y tambah 5Z sama dengan 15. Z sama dengan 15 ditambah 2X dikurang Y dibagi dengan 5. Kemudian ini akan kita gunakan pada penyelesaian lelaran. Nah, di mana diberikan tebakan awal untuk X0-nya itu 1, Y0-nya 2, Z0-nya itu 2. Iterasi yang ke-0, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 2. Kemudian pada iterasi yang pertama, kita masukkan nilai X-nya itu ini 7 ditambah Y dikurang dengan Z dibagi per 4. Kemudian 7 ditambah dengan Y-nya 2 dikurang dengan Z, Z-nya 2 per 4, maka menghasilkan 1,75. Kemudian kemudian Y-nya itu ini 21 ditambah dengan 4X ditambah dengan Z per 8. 21 ditambah 4 dikali dengan X-nya 1 ditambah dengan Z, Z-nya itu 2 per 8, maka menghasilkan 3,375. Kemudian Z-nya itu 15 ditambah 2X kurang Y per 5. 15 ditambah 2, X-nya itu 1 dikurang Y-nya itu 2 per 5, maka menghasilkan 3. Nah, begitu juga lelaran yang kedua, kita gunakan lagi nilai lelaran yang kita dapatkan dari lelaran yang pertama. Lelaran yang kedua, X-nya itu 7 ditambah Y-nya yang kita dapatkan barusan 3,375 dikurang dengan
Z-nya itu 3 per 4, maka menghasilkan 1,84375. Kemudian Y-nya itu 21 ditambah dengan 4 dikali dengan X-nya 1,75 ditambah dengan Z-nya itu 3 per 8, maka menghasilkan 3,875. Kemudian untuk nilai Z-nya 15 ditambah 2 dikali dengan X-nya itu 1,75 dikurang dengan Y-nya itu 3,375 per 5, maka menghasilkan 3,025. Nah, begitu seterusnya hingga kita dapatkan solusi sejatinya yaitu 2, 4, dan 3. Kemudian kita akan memprosesnya pada Microsoft Excel. Nah, di sini pada iterasi yang ke-0 di mana X-nya itu tebakan awalnya itu 1, Y-nya 2, Z-nya 2. Untuk iterasi yang pertama, menggunakan rumus sama dengan buka kurung 7, ini sesuai dengan proses yang kita cari tadi, yaitu 7 ditambah dengan Y dikurang dengan Z, tutup kurung dibagi dengan konstanta dari nilai X yaitu 4. Oke. Y-nya sama dengan buka kurung 21 ditambah dengan 4 dikali dengan X ditambah dengan Z dibagi dengan 8. Untuk Z-nya sama dengan buka kurung 15 ditambah dengan 2 dikali dengan X dikurang dengan Y dibagi dengan 5. Nah, di sini kita akan tarik sampai menemukan solusi sejatinya yaitu 2, 4, dan 3. Dia akan berhenti pada. Nah, dapat dilihat di sini kita sudah menemukan solusi sejatinya yaitu 2, 4, 3 pada iterasi yang ke-21 untuk metode lelaran Jacobi. Kemudian selanjutnya metode lelaran Gauss-Seidel, yang mana kecepatan konvergen pada lelaran Jacobi dapat dipercepat bila setiap harga X, Y atau yang baru dihasilkan segera dipakai pada persamaan berikutnya untuk menentukan harga X yang pertama atau yang lainnya. Langsung saja kita proses pada lelaran yang aktif. Jadi di sini untuk iterasi yang ke-0 tebakannya X-nya itu 1, Y-nya 2, dan Z-nya itu 2. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus yang sama pada pencarian awal tadi. Untuk iterasi yang pertama kita gunakan rumus yang sama, 7 ditambah dengan Z, Y dikurang dengan Z per 4. 7 ditambah dengan Y-nya 2 dikurang dengan Z-nya 2 per 4. Maka hasilnya 1,75. Kemudian untuk Y-nya 21 ditambah dengan 4X ditambah dengan Z per 8 sama dengan 21 ditambah 4 dikali dengan X, bukan X yang ini tapi langsung X yang kita dapat barusan yaitu 1,75 ditambah dengan Z, Z-nya belum kita dapatkan jadi 2 per 8, maka hasilnya 3,75. Kemudian untuk Z-nya yaitu 15 ditambah 2X dikurang Y per 5. 15 ditambah dengan 2
dikali dengan X, X-nya 1,75 dikurang dengan Y, Y-nya yaitu 3,75 per 5, maka menghasilkan 2,950. Lanjut pada iterasi yang kedua, X-nya 7 ditambah dengan Y, Y-nya 3,75 dikurang dengan Z, Z-nya 2,950 per 4, maka menghasilkan 1,95. Kemudian untuk Y-nya 21 ditambah 4 dikali dengan X, X-nya 1,95 ditambah dengan Z, Z-nya 2,950 per 8, maka menghasilkan 3,96875. Kemudian untuk Z-nya 15 ditambah dengan 2 dikali dengan 1,95 dikurang dengan Y, Y-nya 3,96875 per 5, maka menghasilkan 2,986. Kemudian kita proses pada Microsoft Excel. Nah, di sini untuk iterasi nolnya bisa dilihat, X-nya 1, Y-nya 2, Z-nya 2. Kemudian untuk iterasi yang pertama menggunakan rumus sama dengan buka kurung, sama seperti yang tadi, yaitu 7 ditambah dengan Y dikurang dengan Z dibagi dengan 4. Oke, untuk Y-nya sama dengan 21 ditambah dengan 4 dikali dengan X, X-nya kita ambil yang kita dapat barusan, ditambah dengan Z, Z yang sebelumnya, dibagi dengan 8. Untuk Z-nya sama dengan buka kurung 15 ditambah dengan 2 dikali dengan Y, Y yang didapat barusan, dikurang dengan X dan kemudian dikurang dengan Y dibagi dengan 5. Oke. Di sini akan kita tarik sampai menemukan solusi sejatinya, yaitu 2 4 3. Oke, kita tarik sampai iterasi yang keberapa. Oke. Dia berhenti pada iterasi yang ke-8 yang merupakan untuk metode Gauss-Seidel. Oke, sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.